Afiat. Ada tambahannya, Bung Jul. Jul ya? Jo Bang, Jo. Jo, oh Jo. Jo. Jo L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih Bang Karni, saya sudah diundang. Apa nih Bang yang mau perlu saya Ada jawab? tambahannya nggak dari keterangan klien? Oke, jadi sebenarnya gini Bang Karni. Pada waktu kenapa dilaporkan dari awal, karena memang kami menduga ada perbuatan melawan hukum. Ada tindak pidana, ada delik. Nah, karena memang dugaan kami juga ini akan berpotensi juga akan menjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami melaporkan ini. Ceritanya Bang, ini sudah 2,5 tahun yang lalu Bang. Kami laporkan di Polda Metro Jaya, hingga pada akhirnya dilimpahkan di Polres Jakarta Selatan. Nah, Ini yang Rocky Gerung. Oh bukan, ini Dani. dengan Mas Dani nih, dengan Mas Dani. Jadi memang pasal yang kami gunakan juga di sana waktu itu kami konseling dengan teman-teman penyidik, memang dipakai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi memang juntonya 45 Bang. Nah, dengan segala bukti-bukti yang ada, dengan segala perangkat yang ada, kami serahkan ini ke penyidik, dan penyidik juga menyimpulkan harus memang memanggil yang namanya ahli dari Undang-Undang ITE, ahli IT, harus mengundang yang namanya ahli pidana, ahli bahasa, bahkan antropologi saat waktu itu. Nah jadi dengan dilengkapi semua Bang, pada akhirnya memang dinyatakan berkas ini lengkap sehingga bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Itu untuk Ahmad Dhani. Untuk Ahmad Dhani Bang. Untuk Rocky? Untuk Rocky kan, untuk Bang Rocky ini kan sedang berproses nih Bang. Ya. Di di Polda Metro Jaya. Tadinya juga dilaporkan di Bareskrim tadinya Bang. Nah sekarang dilimpahkan ke Polda, sedang diproses. Karena kita lihat kalau nggak salah Jumat apa Kamis tuh beliau sudah diundang untuk diminta keterangan. Baik. Tadi Bung Jo itu bilang bahwa ini lihat apa yang terjadi dengan katakanlah tweetnya Ahmad Dhani, bahwa ini punya potensi meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban lah. Bukankah itu harusnya kepolisian bertindak kalau itu betul-betul ada? Artinya tidak perlu dilaporkan karena itu terbuka sekali di depan umum kan. Beda Bang, jadi gini, kalau penerapannya di pasal 27 kan itu delik aduan Bang. Nah, kalau itu orang per orang. Oke, orang. Nah, kalau ini kan posisinya kan memang pasalnya yang dipakai pasal 28. Nah, jadi ini adalah memang hate speech, ujaran kebencian. Umum kan, sifatnya umum kan. Betul, betul. Nah, jadi pada waktu memang kita sudah lengkapin semua, kita konsul juga dengan penyidik, mereka juga bisa terima pasal ini. Nah, gitu Bang. Ya, pengertian saya ya dari zaman kuliah dulu, delik umum itu atau delik pidana yang bukan aduan, itu nggak perlu pengaduan. Kalau betul itu meresahkan masyarakat, polisi yang bertindak. Oke. Kalau itu menyangkut delik aduan kelah delik, itu baru yang dirugikan yang mengadu. Oke, saya bisa pahamin Bang. Jadi gini, pada bulan 2,5 tahun yang lalu nih Bang, jadi saya ceritakan sedikit ya Bang. Pada tanggal 7 Februari 2017, jadi Mas Dhani membuat tweetan seperti ini, yang menistakan agama si Ahok, yang diadili Kiai Maruf Amin, ADP. Artinya apa Bang? Ini sudah tendensi Bang, dia sudah menuduh nih, sudah membuat suatu keputusan bahwa BTP sudah menjadi penista agama, sementara kan belum ada proses pengadilan Bang, belum ada putusan. Nah di sisi lain, waktu itu juga kan tengah berkembang, masih ada pilkada putaran 1 dan putaran 2. Tidak lama kemudian lagi Bang, Mas Dhani
pada tanggal 6 Maret 2017, Mas Dhani bikin tweetan lagi nih. Jadi bunyi tweetnya seperti ini, siapa saja yang mendukung si penista agama adalah bajingan yang pantas diludahi mukanya. Nah, saya kira ini menjadi perdebatan kami yang panjang Bang waktu itu dengan para penasihat hukumnya Mas Dhani. Saya juga berdebat panjang di kepolisian sampai pada di kejaksaan. Nah, mereka mengatakan kalau dengan pasal 28 itu siapa yang dirugikan? Terus mana golongannya? Objeknya ke siapa? Ya kan? Nah, tapi dalam perjalanan Bang, dalam perjalanan sampai pada akhirnya juga saudara BTP sudah lebih dulu masuk ke penjara. Pilkada 1, Pilkada 2, hasil KPU memutuskan ada 43% Bang pemilihnya BTP. Itu artinya apa? Objeknya ada jelas materinya, itu kurang lebih hampir 2 juta lebih. Nah, secara logika ini diskusi saya dengan penyidik, apakah memang yang lebih dari 2 juta orang ini, apakah memang harus diludahi mukanya? Karena jelas, siapa yang memilih mendukung si penista agama adalah bajingan. Nah, jadi kata-kata ini sudah sering berulang-ulang. Nah, sampai pada kita juga di persidangan, ya penasihat hukumnya mereka juga mempertanyakan apa legalitas, apa legal standingnya si pelapor. Jadi saya ceritakan sedikit Bang, ini saudara Jack Bolepen ini adalah pendiri BTP Network. Ya, saya tahu. Oke, nah Terkenal. ini jadi ini Bang, ini adalah semacam relawan yang menjadi juga tim pendukung, semacam tim sukses lah. Nah, BTP Network ini juga terdaftar di KPU dan di Bawaslu. Nah, karena mereka bagian dari orang-orang yang mendukung salah satu calon waktu itu, ini juga mereka melihat, loh ini kok ada ujaran kebencian nih, kok ada hasut kan gitu Bang. Nah, jadi sampai pada akhirnya kita laporkan, kita proses di kepolisian. Yang menjadi persoalan adalah semua problem-problem mereka di persidangan itu mereka nggak pernah pra-peradilkan Bang. Masalah statusnya Mas Dhani jadi tersangka, ya kan? Artinya kan PH kan punya hak untuk melakukan pra-peradilan. Nah, setelah masuk di persidangan sampai pada akhirnya juga jaksa berani menuntut 2 tahun. Nah, jadi saya kira polisi, jaksa sudah melakukan semua dengan on the track Bang. Nah, saya hanya memastikan bahwa tidak ada di sini kriminalisasi. Artinya kan ucapan ini ada deliknya, jadi memang harus dipertanggungjawabkan Bang. Nah, jadi saya kira itu Bang Karni mengenai Mas Dhani. Baik. Siap. Ya udah